Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu belajar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak dengan judul menghindari dosa besar. Di dalam bab yang ketiga ini kita akan membahas tentang dosa besar. Apa saja yang akan kita bahas, yaitu membunuh, meminum khamar, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, judi, liwat, LGBT, durhaka kepada orang tua, mencuri, dan korupsi. Untuk definisi yang pertama yaitu pengertian pembunuhan. Pengertian pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan arti secara istilah membunuh adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Pengertian tersebut di atas sejalan dengan pendapat sebagian para ulama bahwa pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Adapun macam-macam pembunuhan, yang pertama pembunuhan sengaja, qatlul amdi. Yang kedua pembunuhan seperti sengaja, qatlul sibhil amdi. Yang ketiga pembunuhan tersalah, qatlul khata'. Larangan membunuh itu sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila madluman faqad alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Ini adalah larangan membunuh. Yang kedua, Allah menyebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 32, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, yang artinya, barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Di dalam membunuh tentunya terdapat dampak negatif. Yang pertama, bagi pelaku pembunuhan, bagi pelakunya sendiri, ya, dari aspek psikologis, orang yang melakukan pembunuhan akan merasakan ketidaktenangan jiwa. Dalam seumur hidupnya akan dihantui bersalah, sehingga jiwanya akan mengalami ketidakstabilan. Adapun dalam konteks keagamaan, maka pelaku pembunuhan diancam akan dimasukkan ke neraka jahanam. Ini dampak negatif bagi pelaku pembunuhan. Kemudian
Dampak negatif bagi keluarga korban dan masyarakat. Pembunuhan adalah kejahatan agama dan kemanusiaan. Dampak pembunuhan tidak hanya dirasakan oleh keluarga korban, tetapi juga masyarakat. Bagi keluarga korban, dapat menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan dan sulit terlupakan. Begitu juga masyarakat akan terasa tidak nyaman atau atas pembunuhan yang terjadi di sekelilingnya. Jadi ada dampak negatif dari pembunuhan tersebut, baik dari pelaku maupun bagi keluarga korban dan masyarakat. Demikian yang bisa disampaikan. Syukron ala ihtimamikum wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.